Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, pemirsa channel HMP yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita dalam kajian Ramadan. Kajian kali ini menindaklanjuti kajian kita sebelumnya, yakni tentang malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kajian sebelumnya membahas tentang bagaimana seorang hamba memaksimalkan ibadah sehingga dia mendapatkan malam Al-Qadar, yakni hamba-hamba pilihannya, orang-orang soleh, orang-orang alim, atau ulama, atau aulia Allah, yang tentu ibadahnya diprioritaskan hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun adapun kita orang awam yang sudah bisa dikatakan ilmu sedikit, tentu amal juga sedikit, maka tentu ada celah-celah yang diberikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita umat yang awam ini bisa mendapatkan malam Al-Qadar. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan acuan, yakni hadis oleh Imam Baihaqi. Hadisnya berbunyi, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta ayyum dia Ramadan faqad adraka lailatul qadr bihadzin wafirin. Siapa yang sholat maghrib dan isya secara berjamaah sampai penuh Ramadan, artinya semua Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan, maka sungguh dia telah bisa mengejar atau mendapatkan malam Al-Qadar secara sempurna. Melihat redaksi hadis ini, yang pertama tentu ini amalan secara umum, semua orang bisa melaksanakannya. Yang dibutuhkan hanya tekad, semangat, berjuang untuk bisa menjalankannya, yakni sholat berjamaah selama Ramadan, maghrib dan isya. Maka dengan demikian, kalau kita sudah istiqomah menjalankannya, maka kita termasuk mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Tentu sangatlah mudah. Yang penting kita bisa mempersiapkan diri dalam niat dan tekad kita untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Para pemirsa channel HMP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa demikian? Kita bisa mendapatkan malam Al-Qadar hanya dengan sholat berjamaah maghrib dan isya. Yang pertama, itu alasannya sholat berjamaah maghrib itu membuka banyak peluang kebaikan. Yang pertama, sholat berjamaah, yakni ibadah secara kolektif yang mengedepankan kebersamaan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalamnya,
tentu kita akan mendapatkan nilai secara kolektif atau secara kebersamaan. Pahala tentu akan melimpah, sehingga makin banyak orang ikut berjamaah, tentu makin banyak peluang kita mendapatkan pahala yang banyak itu. Doa-doa dikabulkan setelah sholat berjamaah, lebih-lebih kita berbuka bersama, karena doa orang yang berbuka itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Apalagi kita secara bersama, tentu peluang untuk mendapatkan kemuliaan itu makin leluasa. Sehingga pantas orang yang menjaga sholat berjamaah maghrib dan isya akan mendapatkan malam Al-Qadar. Karena mereka berkumpul bersama, tentu di antara mereka ada orang-orang alim, ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang tekun ibadah. Atau paling tidak, di antara 40 orang yang berkumpul, dia muslim, beriman, soleh, mengerjakan kebaikan, maka ada di antara mereka waliullah. Maka tentu ini juga memberikan peluang yang sangat banyak untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Karena itulah para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat, mari kita jaga sholat berjamaah maghrib dan isya agar kita mendapatkan malam Al-Qadar itu. Demikian kajian kali ini, dan insya Allah akan kita kaji ada amaliah-amaliah berikutnya yang sederhana tapi juga memberi peluang besar untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah yakum ila sabilil muttaqin ila daril falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.